Cara bertani alam dan cara bertani kita didasarkan pada prinsip yang sama. Ini adalah filosofi sederhana namun penting untuk dipahami. Kehidupan lahir, tumbuh, dan mati. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa manusia memiliki tujuan menghasilkan uang, sementara alam telah bertani selama ini sama sekali tanpa ide untuk menghasilkan uang. Percayalah bahwa alam jauh lebih berpengalaman dari Anda. Mari kita berkonsultasi dengan alam ketika menemukan diri kita dalam kesulitan. Anda akan mulai memahami alam, cara kerjanya, dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pertanian. Salah satu masalah terberat yang dihadapi petani adalah degradasi tanah akibat monokultur berulang. Mari kita bertanya kepada alam seolah-olah dia adalah teman dekat. Alam, apakah kamu memiliki masalah seperti itu? Masalah terkait monokultur muncul dari menanam satu jenis tanaman di lahan yang sama berulang kali, dari tahun ke tahun. Pada dasarnya, satu jenis tanaman hanya akan menyerap dari tanah jenis nutrisi yang dibutuhkan atau disukainya. Jadi setelah penanaman berulang, nutrisi tersebut akan habis dari tanah. Pada akhirnya, monokultur menyebabkan penurunan hasil dan tanaman menjadi tidak sehat. Solusi yang ditawarkan oleh pertanian modern adalah dengan melakukan rotasi tanam. Namun pada kenyataannya, tidak mudah untuk sekedar merubah apa yang telah Anda kembangkan. Petani tahu bahwa penanaman berulang kali dari satu tanaman adalah sumber masalah, tetapi tidak bisa berbuat banyak untuk itu. Jarang memiliki kecurigaan yang mendalam tentang gagasan yang diterima secara luas ini, bahwa monokultur berulang adalah penyebab masalah. Lagi pula, cobalah pergi ke gunung, hutan, padang rumput dan tanyakan pada alam. Hai alam, apakah kamu melakukan rotasi tanam? Jawabannya tegas, tidak, saya tidak melakukan rotasi tanam. Saya menanam spesies yang sama, di tempat yang sama, lagi dan lagi. Tidak ada konsep seperti rotasi tanam di alam liar. Benih dari spesies yang sama bisa jatuh di satu tempat berulang kali, dan spesies yang sama dapat tumbuh 10, 100, atau bahkan 1000 tahun. Keturunannya, pada gilirannya akan menutupi area tersebut setelah dilahirkan, dan kemudian dilahirkan kembali berkali-kali. Selain itu, tidak ada masalah seperti gangguan pertumbuhan monokultur berulang. Faktanya, tanah menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Tanah yang tak tersentuh akan membuat dirinya penuh dengan kehidupan dan membangun hutan yang indah. Betapa hijaunya sebuah bumi, alam selalu muda, segar, dan bersemangat. Hutan berusia ribuan tahun masih tetap hidup. Pertanian organik sejati memiliki vitalitas dan keabadian yang sama dengan alam. Mengapa monokultur di alam tumbuh subur tetapi versi manusianya dilanda masalah? Kita harus melihat bagaimana mineral didaur ulang. Di alam, daun, cabang, pohon, akar, buah, dan seluruh tubuh tumbuhan berguguran untuk dihancurkan oleh mikroba dan dikembalikan ke tanah. Akar dari pohon mencapai jauh ke dalam tanah, meraih dan menarik mineral yang dibutuhkan untuk membangun tubuh tumbuhan dan mempertahankan metabolisme pohon. Ketika ini jatuh kembali ke tanah, mineral yang ditahan sebelumnya dilepaskan. Kadang-kadang, angin mungkin meniup daun, hewan mungkin memakan buah-buahan, tetapi akhirnya, mineral yang hilang berakhir di satu tempat di bawah pohon lain. Mereka punya sistem yang utuh. Semakin dalam jangkauan akar, semakin banyak pasokan mineral dibawa untuk proses fotosintesis. Inilah bagaimana hutan menjadi lebih hijau dan lebih sehat selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi dengan monokultur manusia? Kita melakukan kebalikannya. Yang lebih parah, setelah mengambil buahnya, kita menghilangkan semua sisa tanaman. Residu tanaman mengandung nutrisi berharga. Ini harus dilepaskan kembali ke tanah agar tanaman dapat tumbuh kembali. Budidaya rotasi ditawarkan sebagai obat mujarab, tetapi itu benar-benar meleset dari tujuan intinya. Jaram tidak menganggap sisa tanaman, cabang, daun, dan bagian tanaman lainnya sebagai sumber penyakit. Kami melihat mereka sebagai sumber nutrisi. Gunakan ini sebagai pupuk. Anda harus mengembalikannya ke tanah. Hanya dengan begitu, Anda akan mulai memecahkan masalah gangguan monokultur. Residu tanaman menjadi pupuk yang sempurna untuk tanaman. Jika Anda ingin pertanian Anda menjadi luar biasa, Anda harus memberikan makanan yang luar biasa untuk tanaman. Residu tanaman adalah zat dengan keseimbangan nutrisi terbaik untuk tanaman. Jika seseorang mulai meyakinkan Anda bahwa Anda tidak boleh memberikan sisa tanaman kembali ke tanah, lalu Anda harus membuangnya, dan bahwa Anda harus membeli pupuk untuk memberikan keseimbangan nutrisi terbaik, siapa yang diuntungkan?
Para ahli mengajari Anda bahwa Anda benar-benar harus menghancurkan semua sisa tanaman karena mereka adalah sumber antraknosa, embun tepung, dan penyakit lainnya. Kebanyakan petani rajin mengikuti instruksi tersebut. Jika antraknosa dan bakteri embun tepung adalah organisme yang sangat langka, masuk akal untuk menghancurkan atau mengkarantina mereka seperti yang dikatakan para ahli. Namun organisme ini sangat umum sehingga tidak mungkin untuk menghilangkannya dengan membakar sisa tanaman. Mereka ada di mana-mana di tanah. Hanya satu spora dapat berkembang biak menjadi 1 miliar dalam 10 jam. Pahami dengan baik bahwa penyakit seperti itu tidak dapat dicegah dengan menghilangkan sisa tanaman. Virus flu juga ada di mana-mana dan kita tidak bisa membunuh semuanya. Kita tidak harus minum obat setiap hari, lebih bijaksana untuk tetap sehat, dan hal yang sama berlaku untuk pertanian. Mari analogikan antraknosa dan embun tepung sebagai jamur kutu air. Orang yang sering berjalan tanpa alas kaki tidak pernah terinfeksi kutu air karena kaki mereka selalu penuh dengan keragaman mikroorganisme. Jika jamur kutu air hidup berdampingan dengan mikroorganisme lain, mereka tidak dapat menguasai area sendirian. Karena persaingan, jamur penyebab penyakit ini tidak dapat mendominasi. Ini adalah pendekatan inovatif untuk mengalahkan penyakit. Sama halnya dalam mengatasi antraknosa dan embun tepung. Dengan meningkatnya populasi dan keanekaragaman mikroorganisme di dalam tanah, maka organisme penyebab penyakit tidak akan memperoleh dominasi. Berubahlah dari desinfeksi menjadi keragaman. Jangan takut akan penyakit. Manfaatkan sisa tanaman sebagai pupuk. Mereka adalah nutrisi terbaik untuk tanaman Anda. Penanaman bergilir bukanlah sesuatu yang Anda temukan di alam. Ini adalah metode aneh yang diciptakan untuk menutupi kesalahan besar, yaitu menghilangkan sisa tanaman. Tapi itu tidak cukup baik. Jangan mendukung pertanian organik tetapi tidak melakukan rotasi tanaman. Itu tidak pantas dan tidak perlu. Pertanian alami sejati akan berkembang bahkan dengan penanaman berulang dari satu varietas. Ini sudah dibuktikan dengan banyak studi kasus. Jadi, kita dapat menyembuhkan penyakit yang parah ini secara instan hanya dengan bertanya pada alam. Banyak hal untuk dipelajari dari alam tentang setiap topik yang berkaitan dengan pertanian. Kita harus meniru alam sedekat mungkin, bukan menentangnya. Selanjutnya, mari kita berurusan dengan masalah akumulasi garam di tanah atau juga disebut salinitas tanah. Salinitas tinggi merupakan masalah serius di banyak lahan pertanian. Sayangnya, ini juga memberikan peluang bagi bisnis besar untuk campur tangan, karena hampir setiap petani berjuang untuk mengatasi konsentrasi garam yang tinggi. Sekali lagi, mari mengajukan pertanyaan kepada alam. Alam, apakah kamu memiliki masalah dengan kandungan garam yang tinggi? Tentu saja dia menjawab bahwa dia tidak memilikinya. Mari kita amati apa yang terjadi di alam. Tidak seperti tanah yang dibudidayakan. Ketika hujan turun di tanah alami, kelembabannya merembes ke dalam. Saat itu terjadi, ia bertemu sejumlah besar mikroorganisme yang bekerja pada polutan dan memurnikan air. Air hujan menjadi lebih bersih karena mikroba memecah polutan. Air yang dimurnikan kemudian bermuara ke akuifer, mencapai sungai dan lautan, lalu kembali ke angkasa. Tanah alami benar-benar berbeda dari tanah pertanian konvensional. Langit dan bumi saling terbuka dan berinteraksi satu sama lain. Bagaimana dengan pertanian kita? Pengoperasian kendaraan berat telah menekan tanah. Aplikasi berulang antibiotik, pupuk kimia, pestisida, dan herbisida telah merusak kehidupan mikroorganisme dan membuat zat-zat ini terakumulasi di dalam tanah, sehingga lapisan tanah yang padat terbentuk. Langit dan bumi murka. Akar dari tanaman tidak dapat menembus lapisan padat tanah. Saat hujan dengan kandungan garam turun, air terperangkap oleh lapisan tanah yang padat ini, menyebabkannya tidak turun ke bawah melainkan tertahan pada kedalaman pendek di bawah permukaan. Perlahan-lahan menguap dan meninggalkan garam. Inilah yang terjadi ketika ladang Anda menerima hujan. Ketika hujan menguap, ia meninggalkan polutan dan logam berat di dalam tanah. Apa penyebab utama salinitas tanah? Mengapa tidak terjadi di alam tetapi terjadi di pertanian kita? Jawabannya adalah apa yang tidak ada di alam tetapi mudah ditemukan di daerah pertanian. Tanah yang padat adalah pelakunya. Gali saja 15 cm ke bawah dan Anda akan menemukan tanah yang mengeras. Sebelum Anda berhasil mengatasinya, salinitas tanah akan selalu menjadi masalah dan pertanian akan semakin sulit seiring berjalannya waktu. Sekarang kita telah belajar dari alam bahwa untuk mengatasi salinitas tanah,
Anda harus menyingkirkan lapisan tanah padat yang disebabkan oleh perlakuan pertanian dan mesin berat yang Anda gunakan.